ya kita bisa rekam dan nanti rekamannya saya bisa bagiin ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa fokus ya. Nah, teman-teman fokus, kita mentoring 1 jam ke depan, tapi insya Allah bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat teman-teman, tentunya buat perkembangan bisnisnya. Dan jangan lupa ya, ini 2 hari lagi ya booking list pasukan militan akan ditutup. Ya, jadi kalau teman-teman nanya gitu kan, bedanya booking list sama pre-order, nah kita ada skema booking list tuh buat teman-teman partnership dan para konsumennya. Nah, buat apa? Buat teman-teman ambil bagian dan ambil kesempatannya dibanding pre-order. Ya, kalau booking list teman-teman tahu banyak sekali video-videonya, banyak sekali bonus-bonus dari video Kang Dewa ya. Jadi bedanya sama pre-order 1, 2, kalau pre-order ke 1 gitu kan itu videonya mungkin bonusnya berkurang ya, dan semakin kesini sampai PO kedua itu bonusnya semakin berkurang ya. Jadi jangan tunggu lama-lama karena ini eksklusif banget ya. Jarang-jarang Kang Dewa mau membagikan ya ilmu barunya berupa video ya. Jadi teman-teman pastikan yang belum ya. Nah, ini yang belum ikutan booking list pasukan militan segera ya sampai tanggal 21 gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman udah order, nah jangan lupa konfirmasi karena bakal ada expired di invoice-nya. Oke, nah itu aja ya teman-teman infonya. Jadi takutnya teman-teman lupa. Nah, mentoring kita sampai jam 9.15. Jadi 1 jam ke depan ya. Ini saya sudah record ya. Jadi teman-teman silahkan siapkan posisi duduknya atau cemilannya, mungkin catatannya ya, biar lebih fokus 1 jam ke depan. Oke, teman-teman ya, tanpa berlama-lama lagi kita sambut ya mentor kita semua ya pada malam hari ini, Kang Dewa Eka Prayoga. Mangga Kang Dewa, silahkan. Oke, yuk bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah malam ini kembali bertemu dengan teman-teman di Billionaire Store. Ya, setiap malam saya biasanya ada live, cuman kadang tidak semua dipublish di YouTube ataupun Facebook. Kadang untuk internal seperti mentoring seperti ini. Ya, tujuannya adalah supaya bisa teman-teman itu makin harinya itu makin bertumbuh secara signifikan ya setiap hari, secara pengembangan dirinya maupun secara skill dan juga kompetensinya masing-masing. Oke, sebagaimana yang tadi disampaikan sama Kang Bams bahwa di mentoring kita, insya Allah selama beberapa bulan ke depan ya nanti mungkin kita akan alokasikan minimal sebulan itu sekali untuk sesi mentoring seperti ini. Formatnya adalah teman-teman silakan nanti ajukan pertanyaan, nanti akan dipilih mungkin sama Mas Bams atau mungkin dari kalau misalkan teman-teman nggak memungkinkan untuk menampilkan wajah, monggo sharing tuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti mungkin akan dibacakan sama Kang Bamsnya ya. Oke, itu aja mungkin. Silakan kalau ada yang mau nanya silakan angkat tangan, mungkin raise hand, mungkin nanti dipersilakan sama Mas Bamsnya. Atau mungkin kalau memang nggak memungkinkan untuk menampilkan muka ya boleh di chat. Monggo, saya mah tergantung kalian. Silakan. Oke. Ya, jadi teman-teman silahkan, ayo ini langka banget nih, kapan lagi teman-teman ibaratnya curhat gitu ya. Nah, curhat ke Kang Dewa, insight-insight apa yang selama ini teman-teman dapetin gitu kan. Kapan lagi interaksi bareng Kang Dewa gitu kan. Nah, jadi teman-teman yuk di chat dan raise hand-nya, teman-teman boleh silahkan ya. Kalau nggak saya yang nanya duluan nih ya. Nah, kalau misalkan nggak ada, saya yang nanya duluan ya. Nah, jadi oke, langsung nih dari Mas Ari Eko. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk konsumen yang udah order nanti bonus di WhatsApp langsung oleh sistem base atau nanti reseller. Nah, ini bisa saya jawab aja ya. Nah, karena ini teknis dari buku ya. Nah, jadi untuk konsumen yang untuk order nanti bonusnya saya sampaikan ke teman-teman partnership ya. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman tinggal cek aja ya konsumennya siapa saja yang sudah ikutan booking list. Nah, teman-teman nanti tinggal kirim aja linknya berupa video ya, dan tentunya teman-teman jangan disebar luaskan ya, karena ini ibaratnya value-nya nanti value-nya turun ya. Jadi kita sudah se-eksklusif mungkin ya. Jadi untuk Mas Areko nanti silahkan untuk infonya ke VIP-nya ya, biar nanti informasinya tersampaikan dengan jelas ya. Jadi untuk bonus nanti dikirim langsung ke partnership-nya. Nah, mungkin teman-teman yang mau nanya langsung ke Kang Dewa, nah silahkan angkat tangannya. Nah, boleh nih, ya. Nah, ini ada Teh Devi ya, yang ngechat ya. Silahkan ya. Ini kita waktunya hanya 1 jam. Kapan lagi ya?
segera dimanfaatkan. Oke. Nah, Mas Ahmadi ya. Silakan Mas Ahmadi ya. Ada suaranya kah? Tadi sudah angkat tangannya. Suaranya coba dites dulu ya. Diklik dulu Mas Ahmadi ya. Oke, silahkan yang mau bertanya di chat gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa nanya sepuasnya nih malam ini. Jarang-jarang kan. Langsung eksklusif ya. Ada yang mau nanya? Nah, jadi kalau enggak saya balakan dulu aja lah ya. Kang, ini saya pribadi mau nanya Kang, kan kemarin habis ngisi Coolgram nih di Jago Jualan dan banyak banget yang nanya sampai ada yang ngejapri gitu ya. Nah, emang ada yang bertanya bahwa kayaknya saya nggak apa ya, kayaknya belum saat ini mah belum butuh yang namanya tim gitu ya. Kalau bahasa Sundanya mah masih kageroh gitu ya, masih bisa sanggup gitu ya. Jadi belum overload. Nah, pertanyaannya waktu itu tuh, apakah kita nunggu overload dulu atau kita bisa ancang-ancang dari sekarang untuk bangun tim itu, Kang? Nah, kira-kira menurut Kang Dewa sendiri seperti apa nih sambil nunggu yang lain? Iya, kalau ditanya kayak gitu, tanya balik. Tanya baliknya adalah, lu seberapa serius bangun bisnis? Gitu aja. Kalau memang cuma sekedar jualan, ya udah gak apa-apa. Sendiri 2 orang juga, sendiri 2 orang, 3 orang juga cukup gitu. Tapi kalau memang pengen bangun perusahaan yang memang nantinya tuh bisa ngasilin omset miliaran rupiah, terus juga bisa kita delegasikan dan segala macam, itu perlu tim. Kapan yang waktu yang tepat? Ya ketika sudah ada cash flow-nya. Bukan misalkan nunggu semua overload baru rekrut, justru tidak gitu. Itu dikondisikan, Anda target berapa, setahun misalkan pengen achieve 100 M misalkan. Nah itu gimana caranya supaya dapat 100 M? Ya disesuaikan resource-nya gitu. Nah banyak di antara kita tuh kebaliknya gini, ngukur kondisi, dia menetapkan target dengan kondisi saat ini. Misal, kita gak usah ngomongin ratusan M lah gitu ya. Misalkan pengen target itu sebulan 100 juta gitu. Gimana cara achieve 100 juta? Ya gua mah timnya masih segini, gua mah cukup aja deh 20 juta doang gitu kan. Nah, jadi dia karena timnya merasa baru 3 orang, akhirnya ditetapkanlah target 20 juta. Padahal kalau menetapkan target itu justru dibalik, ditetapkan dulu targetnya, nanti tengah jalan gimana caranya itu wes baru dikejar gitu, ya. Sama kayak ketika saya bangun beberapa bisnis, termasuk juga di Billionaire Store, di Billionaire Coach, termasuk juga di Dewa Snack gitu, termasuk juga di BR bahkan, itu kita tetapin target dulu, ya. Tetapin misalkan tahun depan kita harus tembus di angka 120 miliar misalkan setahun. Atau misalkan kita harus tembus di angka 300 M misalkan. Nah biasanya si tim itu nanti pada ngeheng, mak gitu kan sekarang aja baru 30 M misalkan, ini kan 10 kali lipat gitu kan. Nah justru itu kita mikir gitu. Nah itu sendirian nggak mungkin. Nah itu kalau ranahnya udah scale up gede ya. Nah kalau buat teman-teman yang masih katakanlah ranah perjuangan untuk mencapai 1 M sebulan, ya tadi tanya lagi gitu kan, lu kira-kira ya, lu coba mikir deh kira-kira ya, lu kenapa omsetnya cuma segini doang? Ya gue ya gini ya, terlepas dia ngomong alasan apapun gitu ya. Nah karena kita ini orang pemain ya dalam artian praktisi di lapangan, ya bisa jadi karena lu terlalu pelit. Ibaratnya gini, hanya gara-gara takut kehilangan 30 juta, dia tidak bisa mendapatkan uang 1 miliar. Kalau saya punya duit 30 juta, saya mending merekrut 10 orang bayar 3 jutaan. Ya, dibandingkan saya misalkan katakanlah mengeser 30 juta tapi achieve target saya tuh gak capai gitu. Itu kalau untuk tim internal. Bagaimana dengan pasukan? Sama. Saya saat ini megang brand banyak, lumayan banyak, bahkan beberapa brand artis juga saya backup gitu. Dan ada beberapa di antara mereka itu followers-nya tuh kan udah jutaan ya. Mungkin teman-teman tahu lah follower artis itu udah jutaan rata-rata. Tapi karena saya yang megang, saya apalagi basicnya adalah main di 2 dunia. Dunia pengusaha yes, main strategik, dunia immerse yes, ya kayak Mas Ari Eko, dalam artian data-data saya lengkap gitu, paham, bisa ngerti CTR dan segala macam gitu. Nah, pas dicek tidak worth it, saya bilang, ini mah berapa omset? Saya cek, wah lihat laporan keuangan, ya Allah ya Robby, ini follower sekian juta sebulan cuman angka 200 sampai 300 juta doang mentok gitu. Ini maksudnya apa? Gue bilang, ini udah berapa lama? 3 tahun Kang ini. Iya. Sok gue pegang, gue bilang, gue akan bentuk tim dan segala macam gini-gini.
Itu terbukti dalam sebulan tuh naik 400% omsetnya setelah kita pegang gitu. Artinya apa? Gak ada jaminan ketika bangun tim penjualan itu omset bisa meledak. Tapi sudah pasti ketika lu gak bangun tim penjualan, omset itu segitu-gitu doang gitu. Kebayang nggak? Itu mindset-nya tuh. Jadi mindset-nya tuh kudu ditanamkan seperti itu. Makanya mereka yang rata-rata belum merasa butuh, ya bisa jadi karena belum kegambar aja big why-nya tuh gimana gitu. Kalau gue sih gak mau, mending gue bangun tim. Saya malah kalau sekarang tuh tiap bulan, misalkan saya dapat berapa gitu ya, gue nge-recruit siapa lagi ya, gue nge-hire siapa lagi nih. Gue ada budget misalkan 45 juta, misalkan 50 juta, ya itu bisa gue keluarin lah setiap bulan. Daripada gue ngerjain copywriting, mending gue rekrut orang. Daripada gue ngerjain yang namanya desain, mending rekrut orang gitu. Nah dari titik itu, yaudah rekrut aja gitu. Malah justru mikir orang gitu, bukan malah gue desain aja deh gitu. Enggak. Apalagi kalau kita mindsetnya udah memberdayakan ya, gimana caranya kita bisa memberdayakan orang di sekitar kita, terus bisa menjadi wasilah rezeki buat mereka dan lain-lain gitu. Jadi lagi-lagi kalau saya ditanya gitu, saya balik tanya gitu ya. Lu seserius apa bangun bisnis? Kalau lu cuman pengen dapat cuman puluhan juta doang, ya udah sendiri doang, ya. Toh dengan e-commerce aja ratusan juta sebulan bisa gitu. Tapi saya belum ketemu, bukan berarti bisa jadi gaul gue kurang jauh ya. Belum ketemu gitu ya anak-anak katakanlah kayak e-commerce penjual gitu yang bisa tembus di angka ratusan miliar hanya kerja sendirian. Rata-rata mereka pasti bangun tim. Jadi keywordnya adalah bangun tim karena kita nggak bisa ngerjain semua sendirian gitu. Gitu, balik lagi tanyain dia, seberapa besar lu bangun bisnis, seberapa serius lu ngegedein bisnis lu gitu. Oke, ya jadi mungkin belum kebayang ya kalau di awal dia nanya, saya mah cukup segini ya, berarti mindsetnya belum gede gitu ya, belum ketemu gitu ya mindset yang bagusnya. Oke, Kang, nih ada dari Teh Dini ya. Nah, jadi mau nanya, alhamdulillah nih bisa bertemu kembali di online setelah ikut Extreme Funneling. Wah, ini alumni ya. Jadi mau nanya, rate aktif dari grup sekarang baru bisa di 10%. Mau tips buat naikin persentasi aktifnya, atur nuhun katanya Kang. Di grup pembinaan berarti ya. Kalau misalkan grup tuh gini ya, sebagaimana yang mungkin teman-teman tahu ya, saya pernah share gak ya? Intinya manusia itu kita gak bisa pukul rata. Ada orang yang memang dia itu tipenya adalah action oriented ya. Dalam artian kalau megang handphone itu ya dia akan aktif pada saat dia perlu aktif gitu. Saya termasuk orang yang kalau misalkan di grup jarang aktif. Tapi kalau bicara jualan, berani tanding gitu ibaratnya. Nah, ada orang-orang yang dia itu bukan tipe orang yang includer. Kalau dalam ilmu talent mapping itu yang sukanya tuh berkumpul, ngobrol gitu kan. Tapi di luar dia action gila-gilaan loh gitu. Nah, maka dalam sebagai leader itu, kita sebagai leader di tim, kita nggak bagus juga kalau misalkan mengecap dia baik hanya gara-gara keaktifan di grup. Karena sebaliknya juga, banyak di antara mereka yang aktif di grup tapi jualannya kagak ada, benar nggak? Nah, tapi tugas kita sebagai leader adalah mengantisipasi itu. Ya, maka pertanyaan ini lebih ke sana. Nah, antisipasinya gimana? Pertama, buat framing dulu di awal. Bahwa misalkan teman-teman semua, kita pengen bantu kamu dengan syarat titik gitu ya. Saya nggak mau bantu orang yang nggak mau dibantu. Ya percuma, saya ngabisin energi gitu. Saya fokus bantu orang aja. Sok siapa di antara teman-teman yang mau dibantu, misalkan angkat tangan, cung semua. Saya bikin grup baru, silakan masuk, ikutin aturan. Kalau enggak, keluar gitu ya. Nah, nanti di dalam bikin rules-nya. Misalkan setiap hari wajib store data misalkan laporan harian, misalkan kayak kalau di dalam Odo itu ada setoran Odo gitu ya. Di sini mah aktivitas hari ini apain aja itu di store di situ. Termasuk kalau ada masalah silakan store di situ juga gitu. Itu buat terus kayak gitu. Jadi kunci keaktifan itu memang di framing di awal. Kalau mereka gak ada di framing di awal, dibuat terus ya kayak gitu, gak akan aktif gitu. Termasuk keaktifan kita sebagai leader untuk bertanya. Cara termudah mengaktifkan grup adalah dengan cara bertanya. Nah, baru setelah itu ketika mereka misalkan udah dipancing nanya nggak jawab, terus juga ternyata sudah dibuat bikin rules juga mereka nggak terlalu aktif. Nah, tugas kita adalah mengecek pribadi dia kayak gimana. Bisa jadi secara personal itu dia termasuk orang yang mungkin tidak nyaman untuk berkelompok, bergrup gitu kan. Dia mungkin nanti nanyanya itu lewat japri mungkin, atau mungkin lewat telepon, WA itu, atau mungkin lewat chat gitu. Nah, ada yang orang-orang kayak gitu. Uniknya manusia tuh kayak gitu. Ada yang digerakin itu bergerak, ada yang digerakin itu dalam artian, oh semangat, malah diem gitu. Ada yang dikomporin itu dia, langsung panas, ada yang dikomporin justru malah baper, ada gitu. Nah makanya sekali lagi, kenapa ini sebenarnya adalah semacam ingredients dapur kita gitu. Jadi kalau misalkan saya ditanya gitu, dunia internet marketing, digital marketing, Facebook, Google, TikTok bahkan terbaru, YouTube dan lain-lain, itu gampang dipelajari di luar. Tapi sejujurnya saya itu sebelum belajar ilmu kayak begituan, lebih dulu belajar tentang ilmu manusianya. Ya,
kayak semacam misalkan hipnosis tepatnya, hipnoterapi, ya NLP, semantik itu saya belajar duluan dibandingkan yang lain gitu. Nah, karena saya belajar itu dulu, akhirnya saya tahu program manusia itu kayak gimana. Ibarat kata kalau manusia itu ada tombol-tombol gitu ya, kayak di kokpit pesawat tuh, ada yang ke kiri, ada ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya. Nah, tiap manusia susunan itu tuh beda-beda. Saya tahu susunan namanya metaprogram ya. Metaprogram saya itu apa aja gitu. Maka ketika saya misalkan ada yang nanya ke saya, kenapa Kang Dewa kok kalau berkarya kayaknya unstoppable gitu ya. Kalau nulis buku kayak orang stres, gila gitu kan. Saya alhamdulillah baru beres setelah pasukan militan kemarin. Nah, ini bukunya ada di saya, pasukan militan. Saya lanjut nulis buku Detonator Kebaikan dan baru kemarin saya beres Detonator Kebaikan. Alhamdulillah dapat 140 halaman ya. Nah, setelah Detonator Kebaikan saya udah ini menulis lagi nih. Ya insya Allah nanti rehat dulu 1 minggu, minggu depan saya nulis lagi gitu. Nah, orang mungkin bertanya, apa yang mendasari Dewa ini kok begitu produktif gitu. Nah, perihal ini sumber motivasi saya adalah internal. Anda komporin saya segimanapun itu gue gak akan terkomporin gitu. Kenapa? Karena motivasi tersebut muncul dari internal, bukan eksternal. Nah, itu sumber motivasi namanya. Nah, ada orang yang tipe sumber motivasinya itu lah eksternal. Artinya apa? Dia gak akan bergerak kalau belum dikomporin. Nah, kalau saya tuh gerak walaupun gak dikomporin. Itu dalam berkarya. Nah, ini sialnya adalah metaprogram itu tidak satu untuk semua, ya. Jadi kalau kita mengenal mungkin istilah namanya kayak Steven gitu ya, terus juga mungkin DISC, MBTI, talent mapping dan lain-lain, itu kecenderungannya adalah untuk mengeneralisir karakteristik gitu ya. Nah, metaprogram nggak gitu. Saya dalam masalah berkarya internal. Dalam masalah main affiliate, saya adalah eksternal. Jadi kalau misalkan saya gak dikomporin, teman-teman, saya gak mau main affiliate. Termasuk dari segi angle-nya ngomporin sayanya. Ayo Kang, komisinya gede. Ya enggak, ngapain gue juga dari bis udah cukup. Berapa komisi? 40 juta. Ah, biasa gitu. Nah, karena Anda salah ngomporin gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda tuh ngomporinnya tepat dengan cara yang tepat, gue bisa marah gila-gilaan gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan metaprogram manusia gitu. Nah, termasuk di grup ya. Balik lagi tadi ke pertanyaan, kita nggak bisa tahu orang itu tipenya adalah proaktif atau reaktif. Apa itu proaktif? Proaktif adalah orang yang kalau kita nanya, Mbak Dini nanya, terus mereka jawab gitu ya. Kita nanya lagi, jawab lagi, rame, rusuh di grup gitu kan. Ada orang yang reaktif, diam aja. Tapi dia action taker gitu. Nah, kita kan rada gimana gitu kalau misalkan, ayo teman-teman wajib aktif ya. Loh, gue gimana? Gue gak mau aktif. Maka juru bicara terbaik dalam masalah keaktifan dan penilaian manusia adalah lihat aja angka salesnya. Ya. Ada orang-orang yang dia aktif tapi nggak ngasihin sales gitu. Ada yang misalkan mereka tuh pendiam tapi ngasihin sales. Ya udah itu aja patokannya gitu. Jadi tugas kita adalah membuat sistem doang. Sedemikian rupa framing dari awal, terus juga bikin aturan, misalkan kayak semacam sehari tiap jam 8 malam store ini ya, segala macam. Nah, goal-nya nanti kita goal dia itu nanti kita bantu dalam achieve-nya. Nah, maka kenapa banyak orang gagal mencapai target? Contoh misalkan, kemarin saya baca statusnya Army ya, Army Al-Ghifari mungkin teman-teman tahu ya, anak-anak Immers juga gitu. Dia termasuk orang yang kalau saya baca tuh, saya termasuk sekarang tuh nggak suka dengan goal katanya. Saya bilang, saya komen di situ, memang demikian manusia, saya bilang. Ya wajar sih, Kang, saya bilang, karena setiap orang beda-beda gitu. Nah, dia lebih cenderung adalah ngelakuin satu hari per hari itu dia lebih baik gitu. Ya. Nah, karena mungkin belum tahu secara khusus titik-titik tombol-tombol tadi. Nah, karena kita udah ngerti nih, titik tombol gua ini segala macam, ya udah mainin aja gitu. Nah, kalau saya udah tahu nih, oh oke. Makanya kalau misalkan sekarang saya lagi program, misalkan nurunin berat badan misalkan. Oh udah, bismillah bisa gitu. Dengan cara X, Y, Z misalkan. Oke, program nulis buku, insya Allah beres. Program gedein YouTube, insya Allah bisa. Program mainin TikTok, insya Allah bisa gitu. Nah, karena saya udah tahu programnya. Nah, kita itu jarang bahas kayak begituan. Nah, makanya mungkin kita tuh sekali-kali yang ngebahas tentang program manusia lah gitu ya. Tentang yang namanya manusia tuh kayak apa, kenapa kok begini ya, kenapa begitu ya. Kalau orang sudah tahu standar itunya, orang nggak akan komplain gitu ya. Oh, dia mah emang tipenya kayak gitu. Itu ya patokannya dari saya buat teman-teman semua. Kita nggak bisa ngasih penilaian orang-orang di grup itu aktif gak aktif hanya gara-gara dari komentar. Tapi tugas kita adalah antisipasi supaya aktif dengan cara ngasih framing di awal, ngasih rules, kedua ngasih laporan, ya ketiga sering nanya. 3 poin itu mungkin. Oke, mantap Kang Dewa ya. Semoga Teh Dini ya terjawab pertanyaannya. Berikutnya dari Teh Devi. Nah, terkait pembinaan terhadap tim Kang nih. Leader kan punya kewajiban membina tim. Nah, pertanyaannya pertama, apakah sebagai leader kita perlu memastikan semua mempraktikannya atau tidak? Yang kedua, apakah perlu memisahkan antara reseller yang mau belajar dan
praktek yang tidak. Nah, misalnya saya sebagai leader memberikan coaching tentang teknik copywriting. Nah, setelah memberikan teori, saya minta reseller untuk praktik. Reseller yang nggak praktik, saya remove dari grup belajar. Tapi tetap bisa stay di grup jualan. Nah, jadi saya memisahkan antara grup belajar dengan grup jualan. Nah, kalau kayak gitu gimana, Kang? Saya udah praktikan seperti itu, tapi babak bulur juga sayanya. Ngecekin tugas mereka, saya butuh nasihat. Nah, apakah yang harus saya lakukan ini benar atau enggak, Kang? Enggak. Iya, oke, kebayang ya. Pastilah, kalau kayak gitu pasti capek, Pak. Ya, kecuali tadi ya ada yang memang bagiannya, ada bagian memang ngecekin tugas ya, ya mentor yang baik yang begitu tuh, yang sampai dia tuh apa namanya, dicekin satu-satu gitu kan. Tapi ya tidak semua orang harus begitu, ya tidak tidak harus gitu. Tapi mungkin kalau perlu ya perlu gitu, ya. Nah caranya adalah ya tadi mereka itu intinya gini, framing dewa menjadi penting. Makanya teman-teman itu bikin sebuah framing gini. Pertama misalkan framingnya, saya hanya akan membantu kawan-kawan yang siap dibantu, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu nggak mau dibantu, monggo, mungkin bisa keluar dari grup ini, gitu kan. Tapi bukan berarti dicabut akses jualannya ya. Cuman supportnya mungkin beda gitu. Itu pertama framingnya. Kedua misalkan, ini programnya adalah growing or dying ya. Jadi bina atau binasakan. Gue pengen menumbuhkan lu, tapi please ya, lu juga harus kooperatif sama saya gitu. Kalau enggak lu siap mati sekalian gitu kan. Mati dalam tanda kutip ya. Ya udah, kalau enggak cocok, mau gue keluar gitu kan. Terus yang ketiga misalkan, tadi pada saat misalkan kita ini sebagai leader, pastinya kan tidak semua keilmuan itu kita paham ya. Tidak semua keilmuan kita paham. Misalkan teman-teman pada saat ngomongin tentang personal branding, kan gak lucu ya kalau misalkan ngajak ke reseller kita atau ke tim gitu, ayo bangun personal brand gini-gini. Terus dia mereka bilang, "Alah lu aja kagak punya personal brand." Kan gak enak ya digituin ya. Nah, maka dalam hal ini teman-teman punya framing di awal bahwa segala hal yang dilakukan di grup ini itu demi kebaikan Anda. Jadi anggap kita itu benar-benar netral. Tugas kita itu adalah ngelakuin 3 hal. Pertama adalah push your limit. Kalau misalkan dia tetapkan target, misalkan katakanlah saya closing 100 minimal deh 100 buku misalkan. Ya Anda bilang 100 doang misalkan. Wah, komporin nih. Gimana? 200, 300 misalkan. Wah, dia sampai akhirnya dia mempush limit dia sendiri gitu. Ini yang pertama, push your limit. Itu tugas mentor ya. Kedua, stay on the track. Memastikan si mintinya itu, si reseller kita itu stay on the track. Jangan sampai nanti ngelakuin apa yang nggak sesuai. Nah, itu tugas Anda ngingetin. Ya, yang ketiga adalah helikopter view. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu itu cek, wah dia salah nih ngelakuin ini, udah harusnya gini nih. Nah ini mulai ngarahin. Nah memang mentor yang baik itu ya secara mentor ya, nama mentor itu memang dia udah ngelakuin. Maka sebenarnya kalau sebagai leader yang keren banget adalah yang dia bisa berfungsi ataupun berperan dengan berbagai topi, bisa jadi mentor, bisa jadi leader, disegani gitu kan, bisa jadi seorang coach, ya memberdayakan orang dengan bertanya gitu kan, memicu pertanyaan segala macam, bisa dengan cara seorang trainer ngajarin gitu. Nah, nggak bisa cuma satu topi doang gitu. Nah ini challenge kita sebagai leader sebenarnya. Tapi poinnya adalah gitu bakal capek. Kayak gitu bakal capek. Mendingan dibikin sebuah challenge. Misal, oke, teman-teman semua, ini dalam waktu 1 bulan ini, misalkan kita bikin challenge ya, siapa yang tembus sekian, kita dapat apa, reward misalkan. Dan reward tuh nggak harus duit ya, bisa dikonversi ke yang lain. Support pembinaan apalah, dapat apa dan segala macamnya itu. Nah, kita goal patokannya adalah sama reward itu, sama challenge itu. Terlepas lu hari ini mau ngapain, terserah. Tapi tetap tugas kita mah ya tadi, ya, reportnya jangan lupa dan segala macam. Walaupun kita bisa jadi nggak dicek satu-satu ya. Kecuali memang Anda sudah gak ada kerjaan gitu kan, ngecek satu-satu silakan aja. Nah, jadi patokan kita sama goalnya. Bukan sama aktivitas dianya. Nah, aktivitas dianya adalah dianya sendiri. Ini yang saya lakukan pada saat saya membina di tim pasukan kosmetik dan pasukan snack. Ya, alhamdulillah pasukan snack itu ada yang udah tembus di angka 10.000 pieces sebulan ya. Ada yang untuk kosmetik apalagi yang dulunya cuma ngejual 10 pieces sekarang udah nyampe 10.000 pieces. Karena orang udah tahu gua gayanya ya mentornya gila gitu, gendeng lah ibaratnya. Salah satu challenge yang cukup membuat mereka bukan terpukul ya. Ya kontraksi tiap hari adalah ketika saya bilang, kalau misalkan tahun ini achieve targetnya nggak nyampe 70% minimal gitu, gue akan keluar dari lu gitu ya. Gue akan keluar dari perusahaan ini gitu. Itu mereka, wah jangan sampai Kang gitu. Nah, kadang nih mungkin ya saya tidak salah juga. Kadang mentor kan hanya sekedar yang penting gue dibayar di sini, yaudahlah gitu kan tumbuh gitu. Nah, kalau gue berani gila gitu.
gue numbuhin lu jadi gila, gue juga harus gila gitu. Nah maka kalau ada saya pernah baca buku tuh ya, bahwa orang-orang yang hebat luar biasa itu tidak butuh dimotivasi. Hanya butuh dikomporin dan jatuhkan, udah selesai. Karena dia motivasinya dari internal udah. Walaupun tidak semua demikian ya. Pasti gerak sendiri gitu. Wah, kontraksi tiap hari gitu. Nah kayak gitu. Jadi poinnya adalah, kalau saran saya buat teman-teman semua, tetap coba kasih challenge ya. Kasih challenge misalkan per beberapa bulan, atau mungkin per beberapa minggu, atau challenge per project. Teman-teman, oke ini pasukan teman semua, kita di buku ini, kita ada target saya pribadi sebagai VIP misalkan target sekian. Kalau misalkan ini dari teman-teman itu gini-gini nih, mangga dibuat challenge tuh. Ya nanti kalau misalkan punishment-nya apa? Ya punishment-nya nggak dapat fasilitas lain aja sih. Bukan kayak bayar-bayar sesuatu, nggak ada gitu. Sama kayak saya kalau mempunish diri sendiri ya. Kenapa saya gila dalam menulis buku, teman-teman semua ya? Karena saya tahu ya, kalau dilakukan sesuatu itu karena reward, saya nggak gerak kalau untuk berkarya. Tadi ya, kalau berkaryanya di WK Project itu karena internal. Nggak ada komponen dari luar. Tapi kalau bicara masalah arah motivasinya, ini kan meta program ya. Arah motivasinya itu kemana? Dia ngejar sesuatu atau menghindari sesuatu? Reward atau punishment? Saya bukan tipe orang reward. Jadi kalau misalkan, ayo Kang Dewa semangat, nanti royaltinya banyak, ya enggak menarik gitu. Tapi kalau udah bicara punishment, sesuatu yang menyakitkan, bikin enak gitu kan, wah gue gerak nih. Karena saya tahu saya begitu, makanya saya bilang di Facebook di awal tahun, bulan Februari, Januari saya bilang, kalau misalkan di tahun 2020 gue gak nulis 7 buku, gue gak akan Facebookan seumur hidup, gue bilang. Itu yang kontraksi bukan saya doang, istri saya juga, aduh ya jangan gitu tuh ya, nanti gimana gak bisa lihat status lagi, tim saya, Kang jangan Kang, biarin gue bilang. Apakah mempanis diri sendiri itu adalah yang saya inginkan? No. Justru saya pengen Facebookan terus gitu. Nah karena saya pengen Facebookan terus, akhirnya saya nulis gila-gilaan dan itu membuat energi saya keluar semua gitu. Wah gimana caranya ini harus nulis gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah nyampe 4 buku kalau saya, tinggal 3 lagi PR saya. Nah itu contohnya ya. Jadi uniknya manusia di situ. Anda perlu mengenal diri Anda dulu sebelum mengenal orang lain. Ya, alhamdulillah saya sudah kenal diri saya nih. Oh, gua tuh gini. Di sini gua gerak. Dalam masalah prioritas misalkan, saya bukan tipe orang yang saklek. Misalkan, oh kita jam sekian harus gini, jam sekian harus gini. Nggak gitu cara manajer waktu saya. Ya. Itu tergantung, saya bilang. Prioritasnya apa dulu di minggu ini? Oh minggu ini gue prioritasnya nulis buku, digeser, nulis buku, misalkan ini. Minggu ini prioritasnya adalah kesehatan, saya ubah gitu. Nah karena kita udah kenal diri kita nih. Kalau kita udah kenal diri kita, gampang memperlakukan diri kitanya. Apalagi memperlakukan orang lain. Jangan sampai kita nyuruh orang lain A, B, C, D, E, tapi diri kita sendiri masih acak-acakan. Gitu gambarannya. Oke, makasih Kang Dewa. Nah itu ya pertanyaan dari Teh Devi. Semoga ya Teh Devi untuk jawaban dari Kang Dewa tadi sangat bermanfaat sekali ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Diah ya. Ada titip pertanyaan. Nah gimana ya cara rekrut tim pertama kali? Kalau dari single fighter kadang merasa kalau bukan diri sendiri yang mengerjakan hasilnya tidak sesuai harapan. Nah gimana tuh Kang kira-kira dari single fighter? Apa tim apa dulu nih? Tim sebagai apa? Posisinya apa? Tim internal partner atau tim eksekusi di perusahaan atau reseller? Karena definisi tim sendiri kan masih ini ya. Timnya apa dulu? Karena ada 3 akad ya. 3 dalam tim. Misalkan pertama adalah akad partnership. Misalkan katakanlah partnershipnya partnership internal bisnis ya. Contohnya kayak saya sama Mirza, saya sama Kang Rizal gitu kalau di Brilliant Store. Saya bareng misalkan saya bareng Kang Tendi di KMO gitu kan. Saya bareng Bagas di Dewa Snack, itu akad bisnis bareng ya. Berarti kan di situ ada syirkah kan. Nah, ada akad kedua, akadnya itu adalah akad misalkan katakanlah akad salary atau tim di perusahaan, staff perusahaan gitu kan. Nah, itu bisa jadi di sana ada presentasi dari ketercapaian target, reward, ada juga misalkan basic salary-nya. Nah, yang ketiga adalah tim eksternal yang kayak misalkan pasukan gitu, reseller, distributor, agent. Tim reseller baru yang mana nih? Jawaban reseller ya? Ya. Ya kalau reseller mah intinya adalah teman-teman menjual mimpi kan, menjual mimpi bahwa lu ketika join gue lu dapat apa gitu. Ya, itu yang dijual sebenarnya. Jadi tugas kita adalah memastikan bahwa apa tuh maunya mereka itu kita harus cari tahu dulu gitu. Ya, misalkan mereka pengen dapat profit, pengen dapat duit, ya, terus pengen dibina, pengen ini. Nah, itu dijual. Itu dijual gitu loh. Nah, seringkali kita tuh salah fokus. Ya, salah fokusnya adalah hanya fokus ke produknya doang. Produk itu terbaik gini-gini ya. Iya, produknya terbaik, cuman fasilitas lu gimana gitu. Saya banyak bersilaturahim dengan teman-teman semua di pengusaha, ya banyak pengusaha itu ya, yang saya kenal diskusi. Mereka bikin sistem jaringan, kayak semacam reseller gitu, tapi gak pernah ngebina. Terus mereka berharap tidak ada perang harga, tapi gak pernah ngebina, gak pernah ada support system, gak ada kurikulum. Oh, tidak bisa, saya bilang.
Ya wajar, hak dia dong. Secara akad Islami kan terserah. Gue udah beli nih kan, terserah gue dong mau ngapain, bener nggak? Jatuhin harga sebenarnya kan. Nah, kenapa? Karena gak ada framing di awal. Maka sekali lagi, bikin rekrutasi seller tuh urutannya jangan sampai kebalik. Nah, yang sering terjadi nih, bahkan kemarin baru-baru terjadi ya, itu sampai komplainnya tinggi banget di kawan saya pribadi gitu. Penjualannya gede, cuman ya gede awal doang, sisanya biar kabeh gitu kan. Nah, kenapa? Karena ini urutannya kebalik. 3 poin saya bilang. Yang biasa orang lakukan pertama lah rekrutmen dulu nih. Itu tahapan 1. Open reseller. Jadi tim saya Anda akan mendapatkan gitu kan. Itu nomor 1 nih. Open recruitment terus publish ke sebanyak mungkin media gitu ya. Rekrut orang. Kedua, baru nyari tim. Nyari tim adminnya, terus juga nyari tim bagian desainernya, nyari tim packing dan segala macam. Ketiga, baru ngurusin sistem. Nanti kalau misalkan begini gimana? Kalau dropship bisa nggak? Kalau dikirim dari sini gimana? Baru mikirin ini. Yang kayak begini nih, kelakuan kayak begini, kemungkinan besar ambiar tengah jalan. Ya, maka kalau misalkan mau bangun bisnis itu harusnya dibalik. Nomor 1-nya itu nomor 3 tadi. Mikirin dulu sistem bentar. Tiernya berapa nih? 3 atau 2 atau 1? Kalau misalkan 1, nanti efeknya gimana? Di bagian profit nanti pricing-nya kayak apa? Nanti ada reward nggak? Nanti kenapa begini dan segala macam. Nomor 3 nomor 1, nomor 2 nomor 2, nomor 1 jadi nomor 3. Nah, karena kita itu rata-rata pengen cepat gitu kan. Wah, lagi rame nih, udahlah, gue pengen butuh duit cepat, rekrutmen, jadi reseller misalkan. Ternyata ujung-ujungnya nggak jelas. Ini kebanyakan yang terjadi di lapangan. Saya bahkan sendiri banyak diajak kerja sama orang. Ya adalah salah satu perusahaan yang mungkin Anda tahu juga, salah satu perusahaan kue ya, kuenya gede juga gitu kan. Ya gara-gara pandemi kayak gini kan biar kabeh kan, omset ya kan, outletnya juga gitu. Tiba-tiba langsung banting setir, pivot ke industri reseller, ngajak kita kerjasama dan segala macam. Gue gak mau, gue bilang. Ya gue gak mau, gue juga ngurusin bisnis banyak gitu kan, masih masih harus diurusin yang lama dulu deh gitu bilang. Nah mereka tuh gara-gara gak ngerti dunia reseller gitu. Dunia reseller tuh kayak gimana gak kebayang, niche-nya kayak gimana gak kebayang. Contoh, kalau misalkan teman-teman mau rekrut reseller, niche dari awal itu kudu bisnis, ya, jangan yang lain gitu. Contoh gini, kalau saya ngedukasi ke teman-teman, kalau misalkan di Anda di Billionaire Store enak ya, karena ya niche-nya bisnis gitu, buku bisnis kan, bisnis ya bisnis juga gitu. Nah kalau misalkan di yang lain, contoh misalkan kosmetik, contoh misalkan di snack, misalkan kalau contoh di hijab, niche-nya kan beda. Akunnya tuh ngomongin hijab, akunnya ngomongin nulis, akunnya ngomongin makanan, tapi dia rekrut reseller, kan beda niche-nya. Nah maka dari awal aku di-clear, lu nanti ujungnya itu gimana? Oh, gue nanti ujungnya mau rekrut reseller. Ya udah berarti lu sebagai personal brand, bangun sebagai distributornya atau leadernya, bangun personal brand ngomongin bisnis. Sehingga orang apapun itu yang lu omongin bakal join ke lu gitu. Makanya pada saat studi kasus kemarin, pada saat kita rekrutmen pasukan ya di bisnis yang lain, saya bersama para artis gitu yang lain ya, artis di partner kita kan followernya 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 10 juta. Pas open reseller tuh gak teman-teman, tetap ya saya konversinya 5 kali lebih gede daripada mereka. Padahal followersnya masih 400.000 loh. Bahkan waktu itu masih 300.000. Follow artis saya partnership nyampe 3 juta, 10 juta gitu. Kenapa lebih gede? Kenapa kira-kira? Karena akun saya target segmented gitu. Termasuk sebaliknya, akun saya kalau misalkan dipakai misalkan jualan katakanlah yang kayak gini nih, jualan kayak gini gitu ya. Atau jualan sang dewanya lah langsung end user, ini nggak masuk, belum tentu masuk. Niche-nya beda gitu. Jadi sekali lagi, pemilihan niche itu akan sangat menentukan hasilnya nanti. Nah maka, balik lagi ke pertanyaan, gimana rekrut reseller supaya bisa masif? Ngomongin dari sekarang, ngomongin tentang pengusaha, ngomongin bisnis, sering mungkin sharing tuh tentang trik-trik bisnis, tips bisnis, juga studi kasus bisnis dan lain-lain gitu ya. Sehingga nanti orang tuh bakal ngelihat kita terus, oh iya dia mau bisnis. Nah nanti pas tengah-tengah, open peluang reseller, mereka pada akhirnya pada nyaut ke Anda. Bukan gara-gara peluangnya sebenarnya, tapi gara-gara Anda yang buka peluang. Itu poinnya. Oke, berarti yang waktu mentoring kemarin-kemarin, jab-jab hook itu berlaku ya Kang ya? Iya, betul. Itu ya, kalau teman-teman kemarin sempat nyimak, wah itu seru banget. Oke, lanjut lah ya. Ini dari Mas Reza dari Pekanbaru. Salam kenal ya Mas Reza. Izin bertanya, step by step kita sebagai leader apa saja yang mesti dilakukan? Nah, di sini saya jadi distributor di beberapa brand, dan juga ada tim khusus ya, beberapa orang, dan ratusan reseller dan agen. Wah, namun masih belum maksimal. Nah, jadi Kang, saya udah lakukan mulai membekali mereka dari mindset bisnis mereka, karena 70% mereka belum mengerti bisnis online. Strong why mereka, product knowledge, hingga diberikan materi-materi bisnis. Bahkan ada juga materi dari saya. Tapi ketika di follow up, ya tugas mereka cuma bertahan selama seminggu. Nah, kemudian setelah itu udah turun,
ya udah turun lagi semangatnya. Di sisi lain mereka beralasan sibuk dengan berbagai aktivitasnya hingga waktu saya berikan punishment mereka malah out dari grup penjualan. Oke. Solusinya gimana Kang? Nah, setiap akhir pekan udah melakukan mentoring rutin tiap minggu hingga di medsos WA sering 3 kali ya sharing dan story Telegram pribadi dan grup bisnis. Tapi tetap juga belum maksimal. Mohon pencerahannya Kang Dewa. Monggo Kang. Ya, ya. Bicara masalah leader ya, menarik memang leader itu tugasnya bukan ngurusin teknis, ya. Tugas leader itu adalah justru pertama tuh inspire the team. Ya, pokoknya memang inspirasi tim untuk gerak lah gitu, ya. Nah, berarti ketika tim kita gak gerak sebagaimana mestinya, nah berarti ada masalah di kitanya nih. Kita gak bisa nyalahkan tim. Termasuk gini, misalkan karyawan gue nih gak bener misalkan, tim gue nih gak becus gini segala macam. Jangan pernah nyalahkan mereka. Tidak ada karyawan bermasalah, yang ada adalah leader yang kurang fleksibel dalam menangani karyawannya. Ya. Ini karyawan saya gak lola mikirnya, bukan karyawannya lola, lu aja mengajarnya gak benar. Jadi enaknya leader, bukan enaknya, gak enaknya leader gitu kan, itu 100% tanggung jawab di dia. Contoh, studi kasus, pada saat saya tuh pernah di perusahaan gitu ya, gara-gara tim saya itu ngelakuin kesalahan sederhana gitu, gara-gara file orang lain dipakai presentasi, kita digugat sama orang gitu, padahal ya sederhana banget gitu doang gitu kan, sampai dikasusin, nuntut 100 juta lebih. Yang minta maaf siapa? Kita sebagai leader. Yang ganti siapa? Kita boleh gak nyerahin mereka, si orang yang tersangka itu? Ya gak bisa juga. Ya salah lu, kenapa lu memberikan dia ngelakuin itu? Gitu. Nah, itu tantangan terberat sebagai seorang leader. Memberikan contoh. Maka, bahkan bukan cuma memberikan contoh. Maka kalau di tulisan-tulisan saya tuh, akhir ini saya sering nulis gitu ya, termasuk juga di Diator Kebaikan, saya bilang, tugas kita tuh jangan ngasih contoh saja. Justru jadi contoh. Beda ya, ngasih contoh dan jadi contoh. Ngasih contoh tuh gini, teman-teman gini ya, itu telling something. Teman-teman kalau ini gini ya, oke, yes gitu kan. Tapi kalau jadi contoh, lu gak usah ngomong, orang lihat. Itu yang maha dari leader. Contoh misalkan, pada saat saya nge-inspire teman-teman saya punya grup, Mas Bam ada di sana sama Teuni juga gitu kan, ada yang namanya kandang macan gitu. Ya saya bilang ke teman-teman leader semua di perusahaan saya tuh, kalau saya ngomongin konsisten, saya dipastikan orang yang pertama kali konsisten dibandingkan mereka. Kalau misalkan saya ngomongin harus eksis, saya orang yang paling eksis. Kalau misalkan mesti komitmen, gue yang paling komit, gitu kan. Kenapa? Sehingga orang lain tuh, wah iya, bener. Dia ngomong apa adanya, gitu kan. Nah itulah yang maha dari leader, marwahnya itu yang punya martabat itu, gitu. Nah tugas kita itu tadi, jadi inspire the team dengan jadi contoh buat mereka. Maka tugas kita adalah tadi dengan cara reputasinya coba kita jaga, gitu ya. Kita jangan melakukan sesuatu, menyarankan sesuatu yang kita nggak paham juga, gitu. Bagaimana kan kalau misalkan kita benar-benar nggak paham ilmunya gitu kan. Nah tugas kita adalah memfasilitasi mereka. Ingat Anda nggak usah ahli. Lo katanya gimana? Tadi katanya suruh ahli juga. Support kita ke dia adalah untuk mereka bertumbuh. Hadirkan aja expert ahli-ahli masta. Ya. Lalu butuh apa ilmu ini nih, undang nih, ngisi gitu. Itu nomor 1 ya. Tugasnya adalah inspire the team. Yang kedua adalah justru kita tuh sebagai leader kudu menciptakan leader lagi. Ya. Leader create leader, true leader create leader, bukan create follower. Maka saya bilang ke tim saya, CEO gak usah ngeksis, gitu ya. Kalau saya bilang, alah lu kalau CEO ngeksis, gue jamin lalu gak akan tahan lama, gue bilang. Karena kenapa bilang saya begitu? Saya bilang gitu, ya lu ngurusin tim sendiri aja masih banyak PR-nya gitu. Apalagi ngurusin makhluk hidup di luar sana gitu. Ya. Loh, pertanyaan dibalik, kenapa Kang Dewa gak jadi CEO? Karena gue sadar, gue gak ada kompetensi jadi orang sebagai leader di perusahaan. Makanya saya inspire tim menciptakan leader di perusahaan. Dan ngurusin follower gitu. Ya. Jadi Anda patut heran kalau ada CEO yang eksis. Cek bisnisnya bener enggak. Jangan-jangan dia adalah CEO abal-abal ya, Chief Everything Officer gitu. Itu poinnya. Jadi true leader menciptakan leader. Saya menciptakan Mas Bam, saya menciptakan Kang Rizal, saya menciptakan Kang Baim dan teman-teman semua gitu kan. Menciptakan mereka, memberikan panggung buat mereka untuk bertumbuh. Contoh lagi di Billionaires, saya adalah copywriter. Tapi apakah semua teks iklan di Billionaires saya yang iklan, saya yang nulis? No. Biarkan Tirta yang nulis iklan, biarkan Didit yang iklan. Gue juga bisa ngiklan gitu kan. Nah, itu tantangan terbesar sebagai leader. Jadi, dengan cara teman-teman itu menciptakan leader di bawahnya. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah teman-teman kudu punya sifat bawaan leader. Apa itu sifat bawaan leader itu? Pertama, tanggung jawab penuh. Ya. Apapun yang terjadi sama tim, kita yang tanggung jawab. Ya, ini saya kasih contoh mungkin teman-teman juga supaya kebayang ya, bukan berarti kayak gimana gitu ya. Ya pada saat saya kena investasi bodong itu 7,7 miliar gitu kan. Saya adalah orang pertama yang di depan gitu. Gua akan balikin.
Tidak semua orang mampu ngambil tanggung jawab itu. Ya, saya, Mas Mirza, dan Kang Riza itu semua korban. Saya tuh total 7,7 miliar. Ya, Mas Mirza itu 300 juta, Riza itu 165 juta. Semuanya pada kabur, kita doang yang bertiga kita ngadepin. Gitu. Itu adalah bukti ini leader sejati gitu kan, berani berani ngadepin orang gitu kan, dan berani gue yang salah gitu. Itu tanggung jawab 100%. Kedua, dia harus punya rasa ownership, memiliki dengan perusahaan. Jadi pada saat ada perusahaan apa, ngapain, gimana, itu orang yang, oh iya juga ini perusahaan gue gitu. Termasuk di pasukan, oh ini pasukan gue nih. Saya belajar banyak dari Erliani di BR gitu kan, bagaimana kalau ada apa-apa itu, nomor satu value dia itu adalah BR family. Kang, bentar Kang, gue kalau ngelakuin ini, nanti potensi di bawah rusuh Kang. Nanti begini Kang. Baim nanya kemarin, kasusnya adalah gini, pada saat kita bikin berlanja ya, pada saat di BR Cosmetic kan kita bikin berlanja itu perusahaan baru yang untuk narikin pintu gerbang kedua untuk narikin orang-orang untuk join di BR Family gitu. Nah, ada ide dari Ibrahim tuh partner kita juga ya, awalnya juga dari teman-teman Store gitu. Nah, Ibrahim bilang, Kang, kita bikin rekrutmen harga 300 ribuan aja, 400 ribuan, kan goal kita akuisisi member. Iya boleh aja. Ya bentar, tanya dulu Erlian nih, gue bilang. Saya nanya Erli, jangan Kang, rusuh Kang. Loh kok rusuh? Nah, ada yang nggak ngerti ilmunya. Loh iya dong Kang, mending kita 300 ribu aja. Yang penting kan orang join dulu biar family gitu kan. Nah, Erli enggak. Rusuh Kang. Kenapa? Karena orang sebelumnya join di angka 700 ribu, 800 ribu. Ketika ada pintu masuk baru harga 300 ribu. Wah, apa kata dunia yang sebelumnya? Oke, yes. Nah, itu yang dinamakan ownership. Dia merasa memiliki dan dia mendengar apa yang disampaikan sama di bawahnya itu gitu. Itu nomor 2. Ya, jadi yang pertama rasa tanggung jawab, kedua adalah ownership. Yang ketiga adalah harus punya accountability. Accountability itu tanggung gugat mirip tanggung jawab lah. Cuman lebih ke tugas-tugas gitu kan. Jadi teman-teman tuh, karena tidak semua leader itu teman-teman berani nagih loh. Ya. Tugas leader itu salah satunya nagih dan nyuruh ya. Tidak bisa dipungkiri gitu. Ada leader saya, salah satu leader saya di perusahaan lain gitu, bikin landing page sendiri Pak gitu kan. Lu leader apaan lu, gue bilang. Ya lu kaget tong dibully cina. Ya emang lu apa landing page bikin sama orang gitu kan. Lu gak usah bikin landing page walaupun lu bisa sekali lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan tanggung gugat gitu kayak tugasnya siapa, lu tagih gitu. Tagih monitoring brutal gitu. Monitoring, tagih evaluasi, itu tugasnya. Nah, maka ketika ada leader dia masih turun langsung bawah, masih dipertanyakan itu, gitu ya. Itu nomor 3, tanggung gugat ataupun accountability. Yang keempat adalah rasa peduli dengan orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, kita peduli dengan mereka. Jangan sampai kita bikin program-program keluar, berbagi, tapi tim sendiri gak pernah dapat manfaat, misalkan. Termasuk juga misalkan ngomongin hal-hal lain, berbagi di luar tapi tim sini nggak pernah dapat ilmu, misalkan hal kayak gitu ya. Nah, maka tugas teman-teman semua tuh megang tadi ya 4 poin tadi, sifat itu bawaan harus ada di diri kita. Nah, ketika ada masalah di bawah, kenapa ya gini-gini, itu pasti masalahnya bukan di mereka, masalahnya di kita. Bagi lagi, kurang fleksibelnya kita membina mereka. Lantas gimana Kang? Coba kita lebih banyak mendengarkan. Apa maunya mereka? Di list. Ada masukan? Ada kritikan? Ada saran? Catat semuanya. Anda rumuskan ulang, bikin program. Oh, berarti ke depannya kita akan buat 2 grup ya, teman-teman. Ini grupnya untuk semua nih. Yang grup satu lagi untuk teman-teman yang pengen ikutan challenge, misalkan. Jadi challenge ada aturan baru, gini, misalkan. Nanti kalau misalkan nggak lolos, ya udah, berarti dikeluarkan dari grup dan tetap ada di grup biasa kok. Itu yang saya lakukan di banyak perusahaan saya yang lain. Ya, jadi saya bikin eksklusivitas untuk DWK Prayoga. Jadi orang tidak sembarangan untuk dapat mentoring langsung, bahkan dibina langsung dan dipromosikan langsung. Ini untuk mereka yang sudah lolos challenge-nya gitu. Nah, kayak gitu bisa dilakukan kayak begitu. Lebih dengarkan mereka maunya apa dan segala macam. Nanti next-nya adalah dirumuskan. Kalau di Dewa Snack, saya punya perusahaan namanya Dewa Snack untuk snack itu. Itu yang dilakukan sama Bagas ke bawah, gitu ya. Jadi kita ada program namanya Blusukan. Program Blusukan itu apa? Live Zoom kayak begini. Yang biasanya cuma nyentuh distributor, kita nyentuh ke reseller. Jadi misalkan hari ini saya belusukan ke Sumatera Barat, misalkan, atau hari ini saya belusukan ke Kalimantan, ke daerah Balikpapan. Ngajak nih Zoom bareng sama orang Kalimantan semua, tanya ke reseller, reseller ada masalah apa? Iya nih, nah kadang masalah distributor tuh beda dengan reseller. Iya Kang, saya tuh kemarin tuh gini, tapi kok gini ya gitu. Nah, kita nggak pernah tahu tuh yang kayak begitu kalau kita nggak terjun ke lapangan. Nah, maka teman-teman buat program untuk bisa terjun ke bawahnya langsung itu. Kayak tadi, kayak yang barusan. Gitu. Oke, makasih Kang ya. Nah, semoga tadi pertanyaan dari Kang Reza terjawab dari Kang Dewa. Nah, boleh teman-teman ya yang mau bertanya silahkan chat langsung di kolom komentarnya. Dan ini ada titipan pertanyaan dari grup Kang. Nah, bagaimana sikap kita dengan tim yang bukan hanya jadi reseller kita,
tapi juga jadi reseller yang lainnya. Nah, agar tim itu tuh loyalnya lebih ke kita dibanding ke brand atau perusahaan yang lain. Nah, ada tips mungkin Kang, silahkan. Ya, itu sebenarnya yang dibahas di buku Pasukan Militan ya. Jadi Hmm. yang namanya loyalitas itu tidak bisa dibayar dengan uang. Ya, Anda cukup menantang untuk bisa menciptakan pasukan yang loyal dan militan. Gini, konsekuensinya adalah apa bedanya orang nanya nih, banyak lah pasti nanya ke Anda juga pasti banyak kan bedanya crazy leader sama pasukan militan apa gitu kan. Kang bedanya pasukan militan nanti dengan apa dongkrak omset miliaran apa, nanti next lagi setelah ini serial ketiga setelah ini adalah reseller gendeng bedanya apa, kan mumet Pak gitu kan. Nah, gini, tidak semua orang yang jago jualan itu dia militan dan loyal sama perusahaan itu. Benar gak? Dan tidak semua orang yang loyal militan dia jagoan jualannya. Nah, tugas kita itu men-trigger dua-duanya. Ya. Nah, maka pilihan nih misalkan Anda Kang mending mana Kang? Mending rekrut orang yang jago jualan ya, terus nanti kita bikin mereka loyal atau mending rekrut orang kosongan tapi bikin mereka jago jualan? Jawaban saya adalah terserah, semua konsekuensinya ada. Kalau ngerekrut orang yang jago jualan misalkan saya ngerekrut orang-orang jago jualan semua nih, rekrut hajar yang jagoan semua. Itu konsekuensi tengah jalannya memang ada. Konsekuensinya apa kira-kira? Dia akan open juga untuk reseller yang lain. Satu, mending kayak begitu. Dua, dia akan jadi kompetitor Anda di masa depan. Benar nggak? Gue udah tahu sistemnya kan, buat aja kompetitor. Bahkan teman-teman di sini juga kalau suatu ketika, iya juga ya, gue bikin kompetitor, ya sok aja. Itu konsekuensi kalau misalkan dia jago gitu kan, itu kejadian. Dan sekarang ini kejadian di salah satu perusahaan saya gitu kan. Jadi dulunya ya nulis buku barang segala macam, tiba-tiba asem gitu kan. Nah itu loh. Kolaborasi bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara yang ujungnya itu untuk dicari kelemahannya dan dibikin sendiri gitu. Nah, itu orang yang jago biasanya. Dia punya ego kan. Ego ini yang mahal gitu. Nah, untuk orang yang loyal, yang militan gitu, ini kecenderungannya adalah dia bakal loyal banget gitu. Jadi kalau ada tawaran misalkan ditawarin misalkan di sana komisinya 10 juta, di gue tawarin 30 juta misalkan. Di sana gaji 5 juta, di gue tawarin misalkan 15 juta. Dia gak akan gerak. Karena dia sadar, gue kerja di sana itu pasti karena uang. Tapi gue kerja di sini, ya tempat gue dulu itu bukan semata-mata karena uang, tapi karena pertumbuhan hidup gue. Bagaimana gue sekarang bisa bertumbuh yang dulunya gak ngerti tentang email, sekarang ngerti, yang dulunya gak ngerti Facebook, gue ngerti gitu kan. Nah, di dalam hal ini, benar-benar kita menggunakan hati, bukan cuma sekedar harta. Maka banyak quote yang sering saya bilang, ini bukan soal tentang yang namanya finansial, ini tentang emosional dan spiritual. Itu namanya militansi. Bukan tentang yang namanya kemodusan, ya, modus dalam sharing modus, tapi tentang ketulusan. Bukan tentang yang namanya harta, tapi tentang yang namanya hati. Gitu. Nah itu faktor-faktor yang ada di namanya militansi atau loyalitas. Jadi kita gak bisa maksa mereka untuk loyal. Sebenarnya tugas kita adalah men-trigger, memfasilitasi mereka untuk melakukan itu. Salah satu triknya adalah, itulah banyak lah di trik di buku ini ya. Salah satunya tadi sering kita meluangkan waktu bersama mereka ya di luar ngomongin bisnis ya, misalkan ngomongin apapun ya, kita mungkin nonton bareng, kita mungkin namanya apa makan bareng ya. Bahkan mungkin pada saat dia apa gitu kita kasih hadiah tiba-tiba. Dia mimpinya apa, pengen apa kita kasih tiba-tiba tanpa ada janjikan gitu. Yang kayak begitu akan lebih ngena di hati mereka. Yang sederhana yang ngena. Bukan karena duit yang gede, bukan. Tapi karena Masya Allah ini orang baik banget gitu. Yang karena begitu akhirnya dia loyal dan militan. Saya teman-teman. Ini sebagai objek ya. Kalau tadi kan bisa saya sebagai subjeknya memperlakukan orang supaya militan ya. Saya sebagai objek yang dibegitukan sama orang. Kenapa saya hanya menerima mentoring untuk biar doang dibandingkan yang lain? Ya, saya itu tawaran termasuk dari kosmetik yang gede, yang MLM, yang segala macam tuh banyak tawaran-tawaran. Kang, Kang mentoring kita, Kang ini, Kang perusahaan ini mau Kangnya. Enggak, gue bilang. Enggak. Dan gue loyal banget sama BR. Kenapa kira-kira? Karena cara ownernya memperlakukan saya tuh itu lebih dari keluarga gitu. Wah ini gila banget gitu. Pas gue ada masalah, dia ada di sini, ke Bandung sengaja gitu kan. Kadang apa-apa makan doang, kita ngobrol bareng gitu kan. Tiba-tiba dapat kiriman apa, ya Allah ini nilainya kan mahal banget. Tiba-tiba ngasih apa, tiba-tiba kita apa-apain segala macam. Itu yang sebenarnya membuat saya tuh gak tega kalau gue ngambil job desk yang lain gitu. Walaupun bayaran di sana 5 kali lipat misalkan. Gak mau gitu. Nah itu gimana caranya kita itu jadi begitu di mata orang lain gitu. Berarti kalau bicara masalah militansi loyalitas, kita nggak bisa maksa dia. Supaya ayo loyal ya teman-teman gitu ya. Salah satu perusahaan yang mungkin di sini juga ada Mas Eko ya. Salah satunya adalah kayak misalkan bonus loyalitas tuh yang kayak gitu tuh. Cuman tetap aja nggak bisa dipungkiri. Apalagi hijab, hijab tuh semakin apa ya, kayaknya jarang lah ada orang yang loyal di hijab gitu ya. Hijab atau misalkan katakanlah busana muslim gitu.
yang banyak justru yang dibutuhkan kan. Nah, maka sekali lagi tugas kita itu memfasilitasi mereka untuk melakukan yang terbaik. Ya, lakukan terbaik aja versi kita apa, nanti loya gak loya versi dia. Dan beliefnya harus disuntikan di kepala nih. Ya, tugas kita tuh bukan untuk memiliki mereka. Ingat mereka tuh titipan kan. Tugas kita bantu mereka. Terlepas dia nanti mau keluar, menjadi kompetitor, mau ngapain ya terserah lah. Sama pasrah, sama ridho, sama ikhlas gitu. Nah, message-message gini harus ditanamkan ya. Terus supaya dia jago jualan gimana? Ini lebih gampang nih. Kalau jago jualan kan tinggal dibina, walaupun ya di mata orang yang nggak bisa bina mungkin jadi masalah ya. Kita kan kalau di Billionaire Store, Billionaire Coach punya kurikulum kan, udahlah kita bina aja mereka gitu. Nah, itu rata-rata kecenderungannya loyalnya tinggi gitu. Nah, mereka yang nggak loyal, ya udah mau gimana lagi, emang kayak begitu karakteristiknya. Ini bicara masalah karakter gitu. Gitu. Oke, makasih Kang ya. Nah, ini ada yang mau bertanya kayaknya langsung ya, Mas Tommy silahkan nih. Saya tombol mute-nya saya hidupkan. Nah, udah ada suaranya, Mas Tommy? Saya udah unmute-nya udah dilepas. Oke. Oh ya, makasih Mas. Ya, silahkan. Ya, malam Kang Dewa dan Mas Bram dan Halo. semuanya. Kang Dewa izin tanya Kang, tadi bagus banget yang disampaikan Kang Dewa, bukan hanya kasih contoh tapi bagaimana menjadi contoh. Nah, di antara kendala yang mungkin saya alami saat ini di VIP Partner adalah bagaimana membagi waktu antara membina tim dengan tadi menjadi contoh, dalam artian saya juga praktek untuk jualan pribadi kayak gitu. Kadang masih keteteran di situ. Itu ada tipsnya kah atau bagaimana Kang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus diakui rata-rata tim di Billionaire Store ini mereka itu kebanyakan ya Kang ya, itu bukan dari aktivitas jualan utamanya, tapi mereka ada produk di lainnya gitu kan. Entah nanti dia punya bisnis sendiri ataukah dia distributor di tempat lain yang apa namanya BS itu dia bukan jualan utamanya gitu. Nah, seringkali itu yang membuat leaderboard di tim kita itu ganti-ganti wajah gitu Kang. Jadi ketika saya mau membuat grup inti dari tim yang berprestasi itu, kadang kendalanya di situ. Mungkin Januari yang leaderboard ini, nanti Februari ganti wajah lagi dan seterusnya gitu. Jadi tipsnya bagaimana untuk membuat tim inti di tim penjualan ini gitu, yang wajah-wajahnya berganti-ganti di leaderboard. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengatur porsi antara sharing dan praktek. Di antara kendala yang saya alami juga ketika kita udah sharing ke tim gitu kan, kemudian hari setelahnya kita coba monitoring nih di sosmednya, di Facebook dan macam-macam, ternyata checklist itu tidak dikerjakan gitu. Akhirnya kita berpikir, aduh kalau dilanjutin sayang juga gitu, yang kemarin belum dipraktekin kayak gitu. Mungkin gimana Kang tipsnya? Ya. Bentar. Tadi saya ngecatat tulisannya 3 pertanyaan tadi. Ya, makasih Kang. Ya, siap. Oke, pertanyaan pertama ya tentang ngatur waktu antara jadi contoh ya, manage dirinya dan ngasih contoh ya. Gini, memang kita itu nggak harus membuktikan bahwa kita hebat sebenarnya. Tidak harus membuktikan bahwa kita tuh hebat di mata mereka gitu. Bisa jadi dengan cara, jadi contohnya itu adalah dengan cara memfasilitasinya saja. Hanya dengan cara memfasilitasi misalkan. Bahkan lebih gila lagi adalah merelakan orderan kita masuk mereka. Ya, misalkan kita dapat orderan 100 nih, misalkan. Gue mah gak akan jualan, gue akan ambil, lu ambil lah, masukin omsetnya si ini aja dah, gitu kan, si di bawahnya aja gitu, BP aja gitu, si reseller aja nih kasih gitu kan. Justru malah kadang ya sebaliknya nih, kalau misalkan kita sebagai leader, kayak distributor lah, anggap katakanlah kalau di yang itu kan ada distributor, ada agent, ada reseller gitu ya. Nah, si distributor jualan dia, malah jadinya tuh, gue jadi saingan saya sama lu ya gitu. Ini sama kayak misalkan kalau misalkan di Billionaire Store tuh kalau saya jualan, Anda pasti ngikirnya, wih ya gila, gue saingan sama Dewa, ya gak akan langsung jiper kan, gitu kan. Makanya daripada kayak gitu, nih gue bikin status, silakan kalian ramein, monggo gitu. Nah maka dengan cara seperti itu, kalaupun misalkan gak mau bersaing sama mereka, tapi kita tuh fasilitasi. Misalkan Mas Tommy-nya bikin akun YouTube, ngomongin tentang apapun, ngomongin di Instagram tentang apapun, di TikTok tentang apapun, di Facebook tentang apapun, tapi giliran mancing, silakan teman-teman monggo ambil tuh orderan, saya gak akan ambil gitu. Itu contoh misalkan kalau untuk memfasilitasi mereka dalam orderan sales-nya gitu. Nah ini yang dilakukan sama kita juga di Dewa Snack. Jadi pada saat ada orderan misalkan daerah Malang, ya udah saya kasih aja ke Malang langsung. Maka di distributor Malang tuh jadi kayak passive income yang hakiki gitu kan. Ketika kita jualan, pengen jadi reseller dimasukin ke sana gitu. Itu enak banget tuh. Nah itu maksudnya. Jadi yang pertama memfasilitasi mereka untuk dapat orderan. Kedua adalah memfasilitasi dalam pembelajaran. Gak harus Mas Tommy yang cerita kalau di dalam. Ya, kalau misalkan Mas Tommy-nya punya kenalan orang lain, misalkan masah lain atau mungkin bahkan VIP lain,
yang mau saling sharing gitu, besok aja undang mereka ngomong, nih teman-teman kemarin butuh ilmu ini ya, nih saya undang deh teman-teman dari Billionaire Coach atau teman siapa nih yang lain, silakan gitu ya. Nah kayak gitu. Nah dengan kayak begitu justru malah kayak gitu tuh, wah ini bener nih, ini kalau ibarat kata tadi bahwa leader tuh jadi ngasih peduli, gue adalah orang yang paling peduli gitu. Kalau misalkan leader itu adalah yang paling ownership, gue yang paling memiliki kamu gitu. Ibaratnya bahwa kamu tuh tanggung jawab gue gitu ibaratnya. Nah kayak gitu. Jadi nggak harus kita tuh jago di bidang itunya sih. Kalaupun misalkan mau ngebuktiin bahwa gue juga bisa gitu kan, mungkin bisa jadi di produk yang lain. Nah cari mungkin misalkan bukan di Billionaire Store, kalau saya kan mainnya affiliate tuh, kalau saya produk digital tuh. Masuk leaderboard adalah sebuah prestasi memang. Menariknya adalah leaderboard itu goib. Ya, gini, ada mungkin leaderboard itu nomor satunya tuh ya cuman 50 set, bukan 50 bukan cuman, ada yang cuma 10 doang salesnya. Ya. Jadi kalau Anda pengen supaya dapat pencitraan gitu ya, cari aja kontes-kontes affiliate yang salesnya tuh gak ada monsternya. Itu nomor satunya masih kecil. Beda misalkan ketika teman-teman immerse yang dia tuh yang udah kelihatan lah ya immerse yang gede itu siapa aja gitu kan. Saya main affiliate tuh misalkan. Kayak kemarin lah saya main affiliate terakhir kali tuh pas jualan produknya Aditya S sama Alun tuh. Saya sampai posisi nomor 2, selisih salah satu 5 sampai 6 kali lipat, Pak. Sales saya dengan nomor 2. Jadi kalau misalkan salesnya saya tuh 150, berarti sales dia berapa tuh nomor 2? Berarti kan nomor 10-nya tuh cuma berapa sales kan? Nah, tapi kan nongol di leaderboard gitu loh. Nah, ini mungkin trik untuk naikin kayak semacam authority ya. Gue masuk leaderboard, padahal kan nggak tahu salesnya berapa kan gitu. Kecuali ditampilkan salesnya gitu. Tapi itu menjadi trik sendiri kalau misalkan teman-teman pengen bangun authority bahwa ingin nunjukin nggak, gue juga bisa lo jualan gitu, masuk leaderboard orang, ini contohnya gitu. Terus bisa juga kalau tadi selain dari memfasilitasi masalah jualannya, memfasilitasi dari segi yang namanya pembelajarannya, ketiga adalah dari segi ini kontennya, memfasilitasi kontennya. Misalkan Mas Tominya dengan aktif di sosial media yang lain, ya kayak di YouTube aktif, di Instagram aktif, di Facebook aktif dan lain-lain gitu. Nah dengan begitu orang lain itu nanti bisa memanfaatkan, sama kayak Anda memanfaatkan saya ya. Saya bilang kemarin ke teman-teman di Billionaire Store, juga ke teman-teman KMO yang sama-sama jualan buku gitu ya. Gue bilang, ya, lu tuh gak usah pikirin, nanya gini misalkan, Kang gimana cara nyari konten gitu ya. Lu nyari konten masih nanya gitu. Kalau lu tujuannya jualan buku gue yang dia jackpot rezeki atau melawan kemustahilan atau buku tentang easy copywriting atau 30 hari juga jualan, ya Anda pantau aja jadwal WK Prayoga ya. Misalkan saya tuh ya punya jadwal jam 10 pagi itu saya podcast. Jam 8 pagi saya carousel Instagram. Jam 8 malam barusan nih kayaknya. 8.9 nih bentar lagi nih. 9 baru ngupload YouTube. Jadi Anda tuh tinggal menggoreng konten saya gitu. Jadi misalkan saya ngomongin tentang apa gitu ya. Anda share video YouTube-nya. Wah, ini ilmu baru lagi dari Kang Dewa. Emang bener ya kalau misalkan ini ujungnya nanti jualan produk gara-gara Facebook misalkan. Saya ngomongin tentang apa? Reseller misalkan. Tuh kan bener. Apalagi podcast saya nih, teman-teman cek coba aja di podcast saya, Mentor Gendeng itu. Banyak ngomongin tentang reseller. Anda goreng tuh di situ. Nah, ini bener nih. Makanya baru podcast 5 menit aja udah banyak dapat insight, kebayang kalau misalkan dari satu buku yang halamannya sekian. Itu nggak akan kehabisan, karena talentnya aktif sayanya. Nah, nanti kalau Anda sebagai saya, di pasukan Anda kan enak. Wah, gue enak nih kalau di bawah Mas Tom itu nggak kehabisan konten gitu kan, itu sharing gitu. Nah, itu contoh untuk misalkan kita jadi contoh buat mereka, nggak harus kita ahli di bidang itunya dulu gitu. Karena kalau ngebuktiin dulu juga bakal jadi lama ya, karena tadi ya tidak semua pelatih tinju tuh jago dalam main tinju. Ya, tidak semua penulis jago dalam nulis gitu. Tidak semua pemain bola tuh pelatihnya jago main bola. Kemarin saya bikin status, bikin rusuh kan. Oh, sebelum jadi pelatih, mereka jadi pemain dulu gitu kan. Tapi banyak juga yang jadi pemain, jadi pelatih tanpa harus jadi pemain gitu. Mana yang benar? Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Terima konsekuensinya masing-masing gitu. Pokoknya itu nomor 1 ya. Oke. Yang nomor 2, masalah tentang orang-orang yang dia tuh sambilan juga ya, jualannya produk yang lain juga gitu. Sebenarnya itu jadi peluang, Mas. Peluangnya adalah kalau misal gini, market kita itu adalah market yang rata-rata itu adalah pengusaha, pebisnis online, ya business owner, karyawan yang pengen punya penghasilan, dan para penjual online, affiliate, e-commerce, MLM dan lain-lain. Itu mereka tuh adalah market kita. Nah, maka ketika misalkan kita punya pasukan yang mereka tidak loyal dalam artian tidak hanya di kita doang, itu sebenarnya peluang. Coy, lu kan punya pasukan di sana. Hajar beleh gitu kan. Usia bro. Nah, kayak gitu. Maka kalau dibicara masalah tier market, ada yang namanya tier non market. Bentar, saya coba. Bisa besok tuh saya ada training, saya besok in-house training di. Saya kemarin baru aja bantu teman-teman salah satu ekspedisi Indonesia untuk
numbuhin omsetnya, alhamdulillah untuk Jawa Barat tuh omsetnya sampai ratusan miliar, bahkan sebulan ya, bukan setahun. Nah, ternyata saya dipanggil lagi nih sama pusat, Kang bantuin lagi Kang daerah Jawa Barat, daerah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang. Nah besok tuh ngumpul tuh, besok mereka ngedatengin saya ke Bandung gitu, supaya saya bisa ngasih training minimal 6 jam lah. Oke, saya bilang. Nah poin yang saya sampaikan kemarin kenapa kita sukses bantu mereka adalah dalam memetakan market. Saya bilang di sana, lu ya, coba gila Dewa Kaprogi yang usia masih 29 ngomong sama CEO yang usia 50 orang, 5 tahun lebih gitu kan. Ya, kita ngomong gini, Pak, gitu kan. Di jasa ekspedisi lain itu, Pak, Anda bisa cek gitu kan. Semua itu brand ambassador artis gitu. Artis itu menyasar bagus untuk awareness ke user, saya bilang. Tapi untuk dari segi customer, dalam hal ini adalah seller gitu, bagaimana efektivitasnya? Coba cek data, saya bilang. Cek data kalian, Pak, saya bilang. Cek data Anda, Pak. Paretonya omset dihasilkan dari siapa? Dari user, pembeli, atau dari buyer, dari seller, penjual. Seller Mas katanya, seller Kang Dewa. Oke, berarti artinya apa? Market ideal Anda adalah sebenarnya adalah pengusaha, saya bilang. Iya Kang, benar Kang. Ada 2 pengusaha, ada corporate, ada yang retail, benar nggak? Ini saya kayak sotoy gitu kan, tapi benar. Iya Kang. Nah gini Kang, saya bilang, oh oke juga ya. Nah, besok salah satu slide yang saya tampilkan ini, tentang tier non-market. Bentar, coba saya tampilkan. Kelihatan nggak? Mas Bam, kelihatan nggak? Aman, Kang? Muncul. Nah ini ya. Nah saya nanya, mana yang diinginkan sama mereka, itu kan dalam artian goalnya pengen apa nih program gitu. Pasti jawabannya semuanya. Ya. Pengen, pengen, ini nih, tarik saya mundur ya. Pengen ngakuisisi market baru, tahu ya ngakuisisi market baru ya? Berarti kayak dapetin customer baru lah kalau di kalian tuh. Mengakuisisi market baru ya. Gimana caranya omset naik dari berasal dari market baru. Atau yang kedua, seller activation, gimana caranya si seller tuh aktif jualan. Kalau di Anda berarti reseller jadi pada aktif gitu. Mengaktifasi seller lama, omset naik dengan cara orderannya dari seller makin naik, menggemukkan average sales lah kalau bahasanya. Yang ketiga, customer loyalty. Membuat customer loyal sehingga repeat order jadi tinggi, pakai lagi dan pakai terus. Pasti jawaban mereka adalah semuanya. Bener kan? Ya, more revenue, more money. Terus saya bilang gini, sialnya objektif punya strategi masing-masing setiap objektif nih gitu kan. Contohnya, pakai strategi dengan cara, nah ini yang saya ceritakan. Market akuisisi strategi. Jadi ngakuisisi market orang. Misalkan sekarang pembeli produk Anda itu di buku di Brilliant Store itu hanya sekedar orang-orang itu doang nih. Ya kenapa kira-kira omset Anda tuh sebulan cuman katakanlah mentok cuman 1.000 buku, 3.000 buku, kira-kira kenapa? Jawaban saya adalah ya karena lu jualannya gitu-gitu aja, di situ-situ aja dengan cara gitu-gitu aja. Ini nampo nih kalau saya ngomong di BR tuh biasanya ceplak gitu kan. Ya emang, cek aja lu search cuma segitu doang kan gitu. Oh iya juga ya Kang. Iya, makanya mikir mulai sekarang. Ya, jangan cuma main Facebook gratisan doang, organik doang gitu. Kalau misalkan mau main organik doang, lintas platform, main juga Instagram, main juga TikTok. TikTok saya baru sekitar 1 bulan berarti bulan ini gitu ya, udah nyampe di angka 50.000 lebih, lumayan gitu. Banyak follower baru, banyak user baru, banyak customer baru. Nah ini kadang terlalu terlena, organik terus gitu kan. Dan itu doang, ya elah, market Anda nggak akan nambah-nambah akuisisinya gitu. Nah, tier itu ada 4, ada 5 sorry ya. Yang utamanya adalah current market. Current market itu adalah berarti customer Anda sebelumnya, buyer Anda sebelumnya nih. Maka saya kadang heran gitu sama Anda tuh yang saya bilang ke teman-teman di Store tuh, gue heran ya, lu tuh kan easy copywriting, gara-gara Facebook itu pernah tembus 15.000 gitu. Saya bahkan di Melawan Kemusahilan di KMO itu pernah tembus di angka 20.000. Maka heran kalau ada buku kita yang penjualan cuma katakanlah di angka 5.000 gitu. Sepertiganya gitu. Ini kan aneh gitu. Jangan-jangan yang lama nggak dirawat. Nah, nomor tadi barusan itu adalah customer lama, karena market itu tugas kita dirawat. Dirawat dengan cara apa? Customer relationship management. Nah, nggak cuma fokus gitu doang, karena setiap customer punya kebutuhan masing-masing. Nah, tier 1 adalah soon to be, harus kita cegat. Nah, orang kayak gini berarti bisa jadi adalah orang-orang yang karyawan, ya. Nah, ini kalau saya ke para ekspedisi itu ya dengan cara ngakuisisi calon pengusaha dan pebisnis online. Kalau di Anda sebagai penjual buku adalah orang-orang yang pengen bisnis. Berarti dia adalah orang yang baru resign dari kerjaan tuh. Nah, itu adalah cegat mereka. Coy, ini loh bukunya gitu loh. Nah, ini strateginya ada nih untuk soon to be. Mencegat mereka. Ada yang kedua, shifting, pikat. Akuisisi brand owner lain. Kalau di saya ya, ini buat presentasi besok. Nah, kalau di Anda berarti
beli buku lain. Misalkan mereka tuh adalah biasanya belajar itu lewat online course misalkan. Nah ini sekarang suruh suruh baca buku gitu. Awalnya nonton YouTube, suruh baca buku gitu. Ini shifting. Yang ketiga, refusing adalah embat, kompetitor. Cek kompetitornya Billionaire Store yang jualan buku bisnis juga gitu ya. Rata-rata sih mereka follower kita rata-rata ya. Karena kita adalah salah satu yang market leader untuk buku bisnis Indonesia yang mahal gitu. Nah, customer kompetitor, embat nih. Kan banyak tuh mulai sekarang mirip-mirip ya buku bisnis harganya mahal-mahal, banyak kartunnya pula. Ini mirip banget nyonteknya gitu. Ini pengaruhi mereka nih supaya beli buku kita juga. Nanti yang pasukan milik kita dan yang lain. Nah, explore sikat yang nggak pernah terbayang. Misalkan kalau di saya yang biasa tuh immerse dan expert. Ya. Nah kalau misalkan teman-teman ya mungkin bisa jadi anak-anak MLM. Ya. Atau mungkin anak-anak kayak semacam komunitas gitu. Nanti yang usut, yang tidak terpikirkan siapa yang baca buku bisnis. Kampus yang butuh kuliah itu ya, butuh referensi kurikulum tuh kasih sama kita Pak gitu ya. Bapak kan ada ini nih, kita tawarin. Nah, Anda sekarang jualan cuma di Facebook doang, nggak pernah kita presentasi ke sekolah, nggak pernah kolaborasi dengan para MLM, misalkan dengan para bisnis yang lain, ya wajar atau segitu mulu. Nah, itu peluang sebenarnya. Sekali lagi, itu peluang. Kalau ada yang dia nggak fokus. Karena dia bisa menjadikan pasukan mereka adalah market buat kita. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi gue lupa apa pertanyaannya. Mas Bam apa yang ketiga? Ayo, inget gak lu? Yang ketiga, lupa gue juga banyak amat. 3 diborong. Mas Tom, tuh bonus tuh. Nih, di chat dong Mas Tommy. Nih, apa nih? Lagi semangat nih. Kang Dewa luar biasa ya. Di chat. Ya. Apa nih pertanyaannya tadi? Ya. Sampai tuntas nih. Ya. Nah, yang ketiga pertanyaan dari Mas Tommy. Ya. Sampaikan lagi aja. Ya, halo Mas. Ya. Itu Mas mengatur porsi antara sharing dengan praktek gitu. Kadang kita udah kasih materi kan, kemudian kita kepoin hari setelahnya, kita pantau monitoring, ternyata belum pada dikerjain gitu kan. Nah, kalau kita mau lanjutin kan kadang sayang gitu kan. Gitu. Oh iya, kebayang sih ya. Kebayang. Oke, nah gini, pertama sebelum kita menetapkan sebuah challenge buat mereka untuk daily activity-nya, cek juga ya, mereka itu biasanya kekuatan prakteknya itu berapa lama gitu. Kita berpikir dari standar orang paling loading paling lama gitu kan. Ini kejadian di BR. Saya bikin fasilitas gini. Ada yang namanya program KOS ya, kuliah online KOS apa ya? Kuliah online Sparta kalau salah ya, KOS gitu. Seminggu 2 kali. Senin Kamis kayak puasa lah gitu kan. Berarti kan sebulan 8. Bahkan orang nggak ada tuh yang ngisi kelas online. Gua seumur-umur ya kalau disuruh ngisi kelas online paling bayarnya cuma 2M. Makasih Mas gitu kan. Ini gua kasih 3 juta, cuma sharing 2 jam doang. Makanya ada tuh pernah anak gamers ya, Alun, siapa Adit, ya banyak lah gitu kan, Iswan, teman-teman. Gua kasih lu 3 juta, lu ngomong dah 2 jam gitu kan. Karena kita ada budget. 3 juta dikali 8, cuman berapa? 20 sekian juta kan? Itu worth it buat gua untuk ngebina mereka. Diadain lah Senin dan Kamis. Itu pas di 1 bulan jalan, di bulan kedua tuh mereka komen, Kang, boleh gak seminggu cuma sekali doang? Emang kenapa? Gempor gila katanya. Jadi dia terlalu asik belajar gitu. Oh gitu ya, nah kita dengerin mereka nih. Dapat masukan, iya Kang, kayaknya sebulan tuh cukup cuman 4 aja deh maksimal, syukur-syukur cuma 2 misalkan. Tapi didalemin sampai deep. Jangan sampai nambah ilmu baru sebelumnya nggak dalam gitu. Namanya termasuk ini, kenapa saya bikin format mentoring itu buat tanya jawab. Karena bisa aja saya menyampaikan tentang ilmu metaprogram, ilmu tentang storytelling, ilmu copywriting, ilmu public speaking, ilmu cara jualan di story Instagram yang laku gitu. Tapi anak nggak relate. Gue gak butuh ilmu itu sekarang. Kayaknya penting, cuman gak sekarang gitu. Nah termasuk dalam belajar nih teman-teman perlu milih-milih. Ini penting gue untuk dalami sekarang nggak? Kalau enggak jangan dulu. Kecuali tadi Anda memang rela effortnya gila-gila nih. TikTok Anda hajar, YouTube Anda hajar, Facebook Anda hajar, semua Anda hajar. Hajar beliau, silahkan kalau Anda mampu gitu. Tapi kalau ngukur diri, waduh gue mah error, yaudah fokus dulu Instagram. Next, bulan depan baru main Facebook. Bulan depan baru main yang lain gitu. Nah, yang ngukur itu yang itu cuma kita gitu. Nah, tugas kita memfasilitasi sebagai leader. Nah, tinggal nanya yang kebanyakan yang mana nih? Teman-teman polling aja polling. Oh, Kang kayaknya cukup deh seminggu sekali doang. Ya udah cukup seminggu aja sekali. Jadi kita perlu tahu daya serap kecepatan mereka belajar kayak gimana. Gak bisa langsung dipukul rata tiap hari mentoring atau tiap hari laporan. Nah, bisa jadi gempor juga sih. Bener, wajar aja sih. Wajar banget. Oke, siap-siap Kang. Apakah masih ada waktu buat 1 pertanyaan lagi? Atau boleh 1 aja pertanyaan lagi ya. Nah, 1 pertanyaan lagi, monggo teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang mau.
Mas Bam cek chatnya ya. Oke. Langsung aja, Mas. Oh, Mas Rio. Nah, langsung ngobrol sama Kang Dewa lah. Mas Bam sama Mas Dewa, kalau boleh saran nih, kalau boleh ya. Kalau boleh, semua buku itu yang Rio chat waktu itu kan saya chat ke Mas Tommy juga kan. Dan semua buku itu ada pembina atau supportnya karena ada nih salah satu customer yang nanyain hal-hal teknis dan saya juga kan punya kesibukan lain yang namanya jualan kan dan ini jadinya ya dia sih udah bilang sih upselling sih tapi ya gitu mungkin kali dikirain dia itunya produk creator kan saya kan dropship atau afiliasi gitu kayak gitu sih cuman gitu doang Oh sih. iya kebayang. Iya kebayang Kang. Oke, nah itu memang sebenarnya bagus ya, harus ada yang kayak begitu justru. Itu gak tahu nanti mungkin Teh Uni sama teman-teman dari Brilliant Store perlu dipikirkan gimana teknis untuk kelas kelas supportnya lah ya, bukan kelas ya, program supportnya ya. Kalau di kita di yang lain sih Billionaire Coach sudah ada yang kayak gitu ya. Mungkin Mas Rio juga ada di sana kan, ada alumni di kita juga. Kita biasanya ada programnya gitu untuk mentoring, ada kelas hamba dan kalau nanya-nanya bisa dijawab di sana langsung gitu. Cuma kalau di Billionaire Coach saya nggak tahu ya detail teknisnya kayak apa, apakah ada khusus atau enggak. Kalau di kita kan kayak di Billionaire Coach itu kan ada jago Facebook Ad ya Mas Andrea Rupiah, Mas Affiliate ya Andrea Rupiah, ya tentang ini sama siapa gitu kan. Itu ada masing-masing. Nah, cuman kalau di bidang saya nggak tahu, nanti mungkin jadi kebijakan keputusan dari Kang Riza dan kawan-kawan ya. Nanti mungkin disampaikan aja sama Kang Mamsnya ke teman-teman di manajemen. Monggo. Siap, makanya kan tadi mohon maaf ya kalau misalkan saya dari jual buku ke arah produk digital karena saya berpikir akan harga buku kan 200-300-an kan produk digital juga kurang lebih harga segitu kan. Nah, mungkin kali orang lain berpikir dia kan jago misalkan ya ada yang nanyain soal SEO oke lah saya kan punya basicnya SEO kan tapi kalau misalkan dia terlalu nanya terlalu teknis kan ya kapan nih dia jualan kapan nih ngurusin yang lain dan yang kan cuman ya istilahnya ngurusin teknis juga lumayan ribet kan ibaratin apalagi ngurusin orang lain kan ibaratin. Oke, Mas Rio. Thank you infonya. Nanti kita tampung dan sampaikan ke manajemen ya. Makasih Mas Dewa sama Mas Bam. Cuman tadi yang betul kata Mas Dewa kan yang kayak mahir copywriting ya yang dulu kemarin-kemarin ya. Saya juga ikut sih maksudnya oke lah gitu saya berharapnya kayak gitu sih tapi kalau di Brilliant Store ya nggak kalau nggak salah cuman buku juragan marketplace Libon ya yang punya support kayak gitu kan ya ya kalau bisa sih semua sih gitu cuman itu saran dari saya sih. Oke. Terima kasih Mas Dewa, Mas Bams, dan lain-lain. Yuk, sama Mas. Sama-sama Mas Rio, hatur nuhun inputannya ya. Kang, ada di grup yang nanya, nah berkaitan dengan duplikasi leader. Nah, gimana sih Kang caranya untuk duplikasi ketika kita yang udah jago bisa menelorkan leader-leader atau cikal bakal leader gitu. Ada treatmentnya kah Kang? Iya kasih aman aja, kasih panggung. Intinya mah jadi kayak siapa ya, Tanjing Morgana lah kalau bahasa pakai Jamil mah ya. Jadi kayak gitu, kasih panggung, kasih amanah, kasih tugas, gitu, kasih kepercayaan, tidak semuanya kita turun. Jadi mereka untuk turun ke bawah, untuk dikasih kepercayaan. Karena nggak mudah juga buat leader itu untuk awal-awal ya yang baru tuh memerintah ya, terus juga mengasih kepercayaan, melapangkan diri gitu kayak udah lah sok aja lu gitu kan. Itu kadang gini loh, oh asem gua kalau gua nih eksekusi gua yakin closing sekian nih. Gara-gara lu asem gitu. Habisnya gitu tuh. Tapi tadi kalau dalam buku DOM kan kalau misalkan teman-teman pernah baca tuh itu namanya tuh fase storming ya, fase badai gitu. Badai ketika giliran gua aja yang turun bagus, giliran lu aja asem gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Tapi itu justru ujiannya leader. Kita rela nurunin ego gitu. Walaupun hasilnya gak seberapa, apa itu pendewasaan, proses belajar. Gak masalah dia gagal, gak masalah dia salah. Yang masalah adalah ketika dia gak berani. Itu masalah. Gak berani, enggak akan gue mah. Nah ini yang masalah tuh. Nah kayak kemarin, kayak misalkan saya bilang ke teman-teman tuh,
wah ini teman-teman kayaknya harus diajarin tentang ilmu public speaking nih, ngomong di depan panggung, ngomong depan kamera gitu kan. Percaya diri, sehingga pas ngajak orang jadi reseller tuh kayak, wah ini gue meyakinkan nih. Kalau ada yang dia ngomongnya biasa aja kan jadi kayak, ini PR nih. Nah PR-nya bukan PR dia, PR gue gitu maksudnya. Nah, itu contoh untuk menduplikasi, memberikan panggung kepada mereka dengan terlebih dahulu mengajarinya dulu gitu. Itu aja mungkin ya untuk malam ini ya teman-teman ya. Insya Allah semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari waktu 1 jam ini. Semoga kebayang lah ke depannya lebih baik lagi dan makin top chair ya, makin top chair dan makin top Marco top. Itu aja mungkin, semoga bermanfaat dan saya kembalikan ke Mas Bam. Monggo. Oke, makasih Kang Dewa ya, banyak insight mungkin teman-teman yang didapat ya setelah diskusi langsung bareng Kang Dewa ya. Jadi nanti teman-teman yang sinyalnya kurang bagus ya, atau misalkan teman-teman tadi keluar masuk di Zoom-nya. Nah, insya Allah kita sudah rekam ya untuk mentoring pada malam hari ini. Jadi tunggu linknya di grup kelas online Billionaire Store. Nah, sekali lagi teman-teman untuk reminder buat kita semua ya. Hari ini tanggal 20 Agustus. Nah, artinya besok tanggal 21 Agustus. Nah, ada apa di tanggal 21 Agustus? Nah, itu hari terakhir booking list pasukan militan ya. Jadi teman-teman ya jangan sampai ketinggalan ya, khusus untuk booking list ini teman-teman partnership monggo ya diingetin para customernya ya, jangan sampai kelewatkan karena ada value-value yang lebih ya yang kita kasih. Nah, salah satunya adalah bonus terbaru video Kang Dewa, ada tips dan triknya di sana ya untuk menunjang pembelajaran teman-teman, dan nanti kita adakan live besar-besaran ya, dalam artian kita bakal banyak lagi yang nonton itu di YouTube bersama Kang Dewa ya. Nah, jadi teman-teman manfaatkan waktunya besok terakhir ya untuk booking listnya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya. Nah, mungkin saya pengen teman-teman di-on-kan kameranya. Nah, mungkin buat kita konten gitu ya. Nah, ini teman-teman boleh dong ya onin dong kameranya ya, jangan cuman namanya aja. Nah, kita mau screen ya. Nah, kita mau screen ya. Saya juga mungkin izin ke Kang Dewa. Nah, boleh kalau misalkan berkenan Kang ya, kita bakal screen ya buat teman-teman nanti kalau ada kelas online lagi teman-teman bisa promosi ke timnya, karena kelas online ini nggak semua partner ya yang bisa ikutan, khusus buat yang berprestasi selatunya teman-teman ngasilin dari segi omsetnya. Oke ya. Nah, kita mulai ya di pertama ya, di gambar pertama. Oke. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, teman-teman boleh senyum terindahnya. Nah, oke. Oke, ya. Nah, yang halaman keduanya silahkan ya, page yang keduanya teman-teman silahkan on kan kameranya ya. Nah, kita mulai. Ya, 1, ya, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih teman-teman, sekali lagi sehat-sehat buat kita semua. Semoga kita bertemu lagi di kelas online berikutnya bareng mentoring Kang Dewa. Oke. Terima kasih Kang Dewa, terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.